Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di malam-malam podcast. Selamat datang. Jadi malam ini kita akan membahas tema horor. Jadi gimana nih, guys? Lemon dan Rehan. Menurut lu pada setan itu nggak ada atau enggak sih? Hmm, Walaupun gue belum pernah lihat, tapi gue percaya ada. Kalau menurut gua sih ya, gua kagak percaya tentang hal gaib, horor dan yang lainnya. Gua nggak percaya. Jadi masih sebenarnya pun juga masih banyak orang mempertanyakan kan ada atau enggak gitu loh. Iya. Sebenarnya Oke. Lu bisa dengar dulu cerita gue deh. Oke, boleh. Oke, silakan. Waktu tahun baru 2019 pengen ke 2020, tanggal 31 tuh kan hujan deras ya. Oh iya, iya. Nah, terus kebesokannya opa gue meninggal. Oke. Nah, setelah kejadian itu deh, eh emak gue kan eh mama gue kan suka bangun pagi-pagi ya. Ya. Iya. Gue dengar katanya ada pintu kebanting. Pintu itu tempat kamarnya kayak gue, yang diselot lah, istilahnya diselot, nggak bisa dibuka lagi gitu. Dikunci lah ya jatuhnya. Iya, susah Oke. kebuka lah. Jadi mikirnya ya pertama angin aja lah, kayak Iya, angin lewat ya kita iya, pikirnya ya. iya, semua orang sih bilang gitu. Oke, terus kejadian lain, di atas tuh ada jam dingdong, tau gak yang setiap jam itu bunyi. Nah, iya. Iya. Ya oke. Setiap jam 12 Nah, kan? iya, enggak setiap jam, Iya, iya. setiap setengah jam. Terus jam itu udah mati selama 2 tahun lebih lah, Lama juga. udah nggak pernah nyala lagi. Nah, setelah opo gue meninggal itu nyala Tiba-tiba gitu. nyala nyala tiba-tiba pagi-pagi ya, jam 10 bunyi 10 kali. Waduh, 10 kali. Iya, gimana pendapat lo ya? Waduh. Waduh. Ya ini sih, aduh, walaupun gue gak pernah ngeliat, tapi kejadian ini sih menurut gue nyata ya. Ya, kalau kalau kita ya pasti aneh sih. Semuanya itu Anehnya kayak gara-gara jam Aneh sih. itu kan. Kejadiannya aneh sih. semuanya itu kayak seakan-akan kayak suatu kebetulan. Tapi kalau dibilang suatu kebetulan itu juga harusnya nggak begini juga caranya sebenarnya. Ya nih lu denger deh cerita satu lagi ya. Oke. Nah ini Banyak juga sama, kita. jadi jadi di atas itu kan dulu tempatnya opa gua ya. Iya. Dulu gua setelah opa gua meninggal ini, gua ngajak temen gua tuh nginep 3 orang termasuk gua, jadi 2 orang lah. Terus udah tuh biasa-biasa aja, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 nih temen gue iseng, di atas kan ada kursi goyang ya. Iya. Temen gue mau foto di situ dok kan, Iya. dia mau foto di situ, gue yang fotoin kan, temen gue yang satu di kamar dalam, di kamar opa gue. Set, gue foto, gue lihat tuh di foto, set, di belakang kursi goyang gitu kan ada teko kalau nggak salah. Nah gue lihat di kamera itu tekonya kebuka dok, Teko. padahal teko buat es Air gitulah. kan? Iya. Iya teko air gitu. Gue lihat tutup tekonya kebuka, padahal aslinya ketutup. Pas gue jepret nih, teman gue kan begaya tuh, Iya. gue jepret, pret. Oke, kita masuk kamar kan tuh, tutup pintu. Pas gue lihat hasilnya, tutup tekonya itu ngeblur, kayak kebuka, Oh, setengah kebuka lah, ngeblur. kayak ada yang ngebuka gitu ya jatuhnya. Nah, padahal ketutup. Pas gue lihat keluar, nah sekarang gue merinding nih. Nah, Aduh, nah lu gimana gimana kayak? Lu kan salah satu orang yang percaya nih. Nah, lu menanggapinya gimana ini? Nah ayo Ad. Kalau menurut gua ya Gimana? tentang kalau teko yang difoto itu ngeblur, mungkin itu menurut gue itu masalah kameranya, bukan masalah hal gaib atau
yang berhubungan dengan gaib lah, gak mungkin lah. Menurut gue itu pasti antara masalah di kamera ya, atau pas saat proses fotonya ya. Salahnya sih pasti di situ, gak mungkin. Gue sih masih kagak percaya tentang itu. Tapi sebenarnya sih bisa aja sih kalau dibilang masalah kamera, bisa aja mungkin pas si Lemon foto mungkin dia agak goyang gitu. Antara agak goyang atau fokusnya tuh bukan ke fokusnya tuh cuman ke mukanya yang ada orang doang. Gitu. Nah, ya. Nah, tapi anehnya ya kalau gua apa sih namanya ngefokusinnya di mukanya doang. Ya. Di tekonya ini, di teko kan ada 2 bagian, badannya sama penutupnya. Ya. Nah, yang ngeblur cuma penutupnya doang. Penutupnya terbuka, tengah. Cek. Iya aneh sih sebenarnya. Aneh sih. Walaupun maksudnya kalau mau masalah kamera atau masalah flash atau masalah lightning. Kalau masalah kamera pasti yang goyang tuh ya semuanya ya. Iya, kalau udah ngeblur, ya kalau misalnya fokusnya ke orang, otomatis pinggir-pinggirannya yang ngeblur. Tapi ya, gue sih kalau masalah antara percaya atau enggak ya masih labil sih sebenarnya. Ada kejadian yang masuk akal, ada kejadian yang nggak masuk akal ya. Jadi gue nggak bisa bilang kalau setan ini atau hal gaib itu ada gitu. Tapi sebenarnya bisa gak sih setan atau makhluk gaib itu ke foto gitu loh aslinya gitu? Kalau ke foto sih mungkin kagak tahu sih. Kalau kita lihat kayak orang-orang yang di YouTuber yang konten-konten gitu pasti ada kan. Iya, kalau udah yang jago yang benar-benar persiapkan gitu. Nah, cuman gue masih kagak percaya itu bisa jadi apa? Editan. Teknik kamera atau editan. Nah, atau enggak settingan, bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa sih, tapi gue punya cerita lagi nih. Tentang foto tapi di dalamnya ada itulah gaib-gaib. Oke, silakan. Dulu gue kan SMP di timur ya, di Ciledug. Iya. Jadi di dalam satu wilayah itu ada SD, SMP, sama SLB. Oke. Nah, di SLB itu ada pohon tinggi, tapi nggak ada daunnya gara-gara udah dipotong. Cuma batang doang gitu, tapi tinggi lah. Iya. Ada yang foto dari depan SD, tapi latar belakangnya ke SLB, ke arah pohon itu. Oke. Nah, udah foto kan tuh 2 orang. Pas dilihat hasilnya, di atas pohonnya itu ada yang duduk baju putih. Di atas pohonnya? Di pohonnya itu? Bener-bener di atas pohonnya? Bener, di atas pohonnya, di ujung lah pokoknya, di ujung pohon. Nah, itu berita viral di sekolah gua dulu. Gimana? Ayo coba. Nah, kalau yang ini itu fotonya pas ada matahari kan? Iya, siang-siang, pagi-pagi. Nah, gitu. Kalau menurut gua ini baru bisa karena pantulan sinar matahari. Lu tau kan kalau kita foto siang-siang. Oke, iya bisa. Nah, dari matahari itu kan suka kepantul. Apalagi siang-siang posisinya. Itu pasti ada lah. Setidaknya mungkin pasti ada pantulan kalau dia lagi fotonya mungkin ke arah yang kurang benar atau gimana, itu pasti ada pantulan sinar matahari. Oke. Nah, ini masih bisa kita anggap nggak ada lah, pantulan lah istilahnya. Iya, pantulan. Iya. Kita anggap pantulan. Lagian juga kan siang-siang gitu. Gak mungkin setan tuh munculin diri pas siang hari. Nggak, biasa orang bilang tuh malam-malam. Iya, biasa tuh. Iya. Biasa tuh malam-malam. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Iya. Nah, gue punya tetangga itu bisa ngelihat. Oke, indigo intinya. Nah, tetangga depan rumah gue, tapi satu sekolah. Dan bener dia lihat tuh di atas pohon itu ada. Dia emang ngomong gitu di situ ada ya. Persis kayak yang di foto. Nah, gimana? Kalau itu gue nggak tahu sih ya. Tapi mungkin ya bisa jadi tuh beneran, bisa jadi. Ya. Nggak sengaja gitu. Cuman kemungkinannya itu kecil loh. Iya, soalnya kalau ini masih kita anggap sebagai pantulan. Ya, soalnya gue juga belum pernah ketemu orang yang kayak indigo gitu, ya. Belum pernah ketemu lah orangnya. Paling cuma nanya kayak dari sana sini. Iya. Bisa jadi ya. Gitu doang ya. Iya. Jadi ya gue kurang percaya sih.
sama itu. Cuman ya sebenarnya bingung juga sih. Kan kalau kita pikir secara logika itu nggak masuk akal gitu loh. Iya, gak masuk akal. Nah, beneran. Itu tuh bener-bener gak masuk. Tapi yang gue bingung masalah dengan yang udah ekstrim. Contohnya kayak boneka Annabelle. Itu beneran nyata, beneran sampai dikunci dengan segala doa-doa segala macam. Dan itu bahkan udah ada buktinya kalau dia itu katanya ngebunuh orang. Nah, kok kayak gitu gimana coba? Nah, kalau masa latar belakang kayak boneka Annabelle tuh kayak gue sih percaya loh, ya. Kan juga ada Justru- bukti-bukti rekamannya kan? Iya, dan apalagi dan Nah. banyak kan orang yang udah ngerasain itu. Iya. Justru gue malah sebaliknya. Gue yang ini gak percaya. Oh, kenapa? Oh. Kenapa tuh? Karena gini, Loh. karena Lemon yang merasakan, kan kita nggak merasakan. Iya, kita. Nah gitu, bingungin situ tuh. Jadi lu ada kejadian lagi gak, Mar? Yang menurut lu hal Apa? gaib? Gak ada. Banyak. Cuma gantian lu deh yang lain yang cerita. Biar nggak dari gue doang. Kalau gue ada satu. Oke. Cuman ini gue waktu itu kan lagi liburan keluarga kan. Ya. Di luar negeri. Oke. Gua nginep Di mana tuh? di Singapura. Oke. Gue nginep tuh di apartemen. Jadi saudara gue emang kebetulan ada yang punya apartemen di Singapura. Jadi kan kita pikir kan, ya kita nggak usah keluarin biaya di hotel lagi lah, di tempat tinggal lah. Kan kita bisa pinjem punya dia. Oke. Itu rame-rame posisinya. Itu udah malam, semua orang udah pada masuk kamar lah, udah posisi mau tidur. Nah, lalu gue sama saudara gue nih, cowok, satu kamar, berdua doang. Waktu itu gue sekitar umur SMP lah, SMP 2 mungkin. Jadi ruangannya tuh cuman kotak. Lalu ada satu lorong kecil buat ke pintu. Jadi kayak pintu, pas masuk ada lorong kecil, lalu langsung kamar kotak gede. Paham gak? Paham. Oh, jadi kalau kita mau masuk, kita harus liatin lorong itu dulu. Iya, Iya. lorong kecil doang yang cuma buat kita buka pintu lalu langsung masuk langsung kamar gitu. Oh iya. Nah, lampunya itu ada di 2 titik. Satu yang di tengah kamar gede itu. Yang di tengah kamar kotak, otomatis kan itu cuma satu doang, jadi cukup langsung nyinarin ke semua dong. Iya. Satunya lagi ada di atas lorongnya itu yang kecil itu. Jadi kamar gua posisinya terang tapi di lorong itu gelap karena kan gak kena sinar lampu yang dari kamar gede kotak itu kan. Nah di situ emang gue sama saudara gue udah ngomong, udah nggak enak gitu, udah bener-bener perasaan tuh udah kayak ngeneken gitu loh, kayak ada merasa ada yang merhatiin gitu loh. Oke, ngerti Mantau. Cuman nah kayak ada yang mantau gitu. Saudara gue ini kan emang kalau tidur tuh cepet banget, dia udah lah pokoknya dia udah ketiduran. Gue masih main handphone dikit, nggak sengaja gue lihat ke arah lorong yang gelap itu. Oke, apa yang dilihat? Itu jelas banget gue lihat ada anak kecil duduk, rambutnya panjang, ya, kayak boneka atau gak, yang kakinya dipanjangin, duduknya tegak, kayak cewek boneka gitu. Wah, anjir. Di bawah bayangan itu persis gue lihat. Nah, gue posisinya itu langsung, itu karena gue jelas lihat, gue langsung taruh HP gue langsung tutup pakai selimut, gue langsung tidur. Itu bener-bener jelas banget gue lihat. Iya. Kenapa nggak lu samperin? ya, lu Gak mungkin lah. Lu pikir Gila. coba itu udah mencekam banget aja suasananya. Seram sih, bener. Ya, gue nggak percaya ini. Kalau gue belum lihat sendiri. Iya. Nah, gue juga ngomong gitu kebesokan harinya, gue cerita ke saudara gue dianggap orang aneh aja, gue dianggap orang Emang ketakutan segala macam. Biasanya tuh selalu begitu. Kita nggak, kalau ngeliat sesuatu nih, kita nggak jelasin ke orang lain, pasti dianggapnya kayak aneh. Nah makanya, kalau orang yang nggak lihat sendiri pasti kayak dianggapnya aneh gitu. Iya. Gue mikirnya
karena lu udah apa sih namanya tadi udah ketekan kan, udah insting itu, udah Iya feeling lah. iya iya. Jadinya lu jadi apa sih? Halusinasi. Halusinasi. Nah, Nah, itu Halu. dulu. Nah, jadi emang dulu itu kan gue rada penakut. Jadi emang kebanyakan kejadian yang gue alamin mistis itu kebanyakan dulu. Kayak misalkan gue suka ngeliat di rumah gue tuh kayak di jalan. Nah itu karena gue dulu penakut. Akhirnya lama-kelamaan kan ya udah enggak dong. Lama-kelamaan ya mikirnya ya udahlah biarin aja. Kalau ada ya udah biarin aja. Itu udah nggak ada kejadiannya kayak gitu lagi. Berarti bener sih ya, antara halusinasi atau beneran. Bisa Gue sih aja. halusinasi. Orang Gue itu sih udah memikirkan ketakutan yang belum terjadi, sehingga otaknya itu memanipulasikan pikirannya sendiri gitu loh. Nah, Jadinya Iya sih, sesuatu jadi yang tidak ada. pikiran yang aneh. Nah, jadi mikirnya tuh aneh-aneh. Jadi seakan-akan tuh ada gitu, padahal kan nggak ada. nah ngomongin halusinasi nih, gue ada cerita satu ya. Iya, silakan. Waktu kapan gue nggak tahu tepatnya waktu kapan. Gue tuh pernah tidur di luar di ruang tamu di sofa ya. Iya. Nah gue sekitar jam 1 lewat, gue kan cuma tiduran doang tuh di sofa. Gue nggak tidur. Istirahat lah ya. Iya. Dan tiba-tiba gue ketiduran. Oke. Pas gue ketiduran dalam keadaan berbaring, ya. Sekitar jam 2-an gue bangun. Gue bangun, gue liat jam 2:05 tepat. Nah, kan sofa apa? Di ruang tamu gue, TV-nya itu tepat di depan sofa gue. Iya. Ya. Gue mau bergerak gak bisa. Jadi gue kayak sleep paralysis lah, lu tau kan? Iya. Ketindihan intinya. Ketindihan. Nah, kalau kata orang kan ketindihan tuh. Iya. Nah, gue dalam keadaan itu gue nggak bisa gerak. Gue cuma bisa gerakin leher gue doang, kayak cuma bisa gerakin kepala gue doang. Gue liat ke kanan ke kiri. Cuman kayak berat gitu loh gerakan gue loh. Gue mau gerakin tangan susah. Kalau itu sih ketindihan. Nah, gue udah mulai panik kan. Gue akhirnya lihat ke arah TV. Ke arah TV yang tepat di depan gue. Iya. Pas gue di TV, itu lu mau tau gak? Itu di tepat belakang gue ya. Tepat belakang gue tidur, itu ada putih-putih berdiri loh. Ya itu serem sih. Sumpah. Itu walaupun cuma ketindihan tapi serem sih. Dan gue lihat, gue tuh kayak terdiam selama berapa menit, gue nggak tahu. Gue lihat itu putih-putih. Aduh, gue mau lihat ke atas takut. Nah akhirnya gue merem. Akhirnya gue bisa gerak. Gue bangun, gue lihat ke belakang gue, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya gue ke kamar gue sendiri, takut dong gue. Iya. Nah, terus pas di kamar gue nih, gue kagak bisa tidur lagi, gue tidur lagi. Gue tuh masih ketakutan dari kejadian yang itu. Nah, terus pas gue lagi ngumpet di dalam bantal, kan kelihatan tuh pintu gue di depan gue. Oh iya. Itu sumpah kayak ada yang jongkok situ, Cok. Kayak ada yang jongkok, sumpah kayak ada yang jongkok di depan pintu gue. Kan kondisi kamar gue gelap nih. Itu kan yang jongkok itu kayak hitam banget kok. Itu apaan ya? Hitam. Kayak lagi jongkok. Nah gue takut banget sumpah. Akhirnya gue tidur lagi. Paksain gue tidur. Pas gue bangun udah lega. Ntar lo. Kalau gue bayangin sih serem sih. Ini yang ini sih serem. Walaupun gue gak percaya, gue sekarang merinding. Iya. Gue sendiri. Iya, gue udah ngebayangin jelas persis apa yang Rehan ngomong. Gue bayangin gue lagi dilihat ke TV, lalu di belakang gue ada sesuatu. Pas gue masuk kamar gue lihat ada orang jongkok. Itu udah gue bayangin, itu serem sih. Nah itu lu posisinya lagi ini Gahan, apa sih? Lagi apa? Ngantuk berat enggak? Enggak, kurang pokoknya tidur gitu. Pokoknya gue tuh niat gue tuh di sofa tuh cuman main HP, tiduran sambil main HP. Gue kagak ngantuk sama sekali. Gue pokoknya tiba-tiba ketiduran aja. Tiba-tiba plak tidur. Dan gue bangun kayak, lu tau gak? Kayak lu cuman merem sekejap terus lu bangun. Nah begitu perasaan gue. Iya. Nah pokoknya gitu. Pas gue bangun gue kagak bisa gerak. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Gemeteran gue, sumpah. Gimana dok menurut lu dok?
Ya itu sih sebenarnya udah jelas itu ketindihan. Dan kalau ketindihan kita pasti ada ngelihat sesuatu yang kayak semacam kayak gitu. Cuman lalu setelah si Rehan bangun kan dia masih ketakutan. Nah karena dia masih terlalu takut ini, jadinya akhirnya ketindihan, halusinasi ketindihan ini masih lanjut gitu loh. Nah, kayak lo yang tadi kan. Iya yang- betul. iya, jadi Sebenarnya sama kayak berhubungan sama otak halusinasi. kita sih. Iya. Iya, kita kalau dalam posisi ketakutan kita imajinasinya ya enggak gitu. Iya betul. Bisa jadi sih. Kalau kita lagi ketakutan yang mikirnya itu. Tapi beneran dalam kalau di posisi gitu gak mau lagi sih gue. Nah berarti intinya lu percaya atau enggak? Kalau masalah itu ya takut sih takut, cuma gue masih kurang percaya. Oh, kurang Takut sih percaya. takut bener. Takut sih takut, cuma gue masih kurang percaya. Mungkin tuh bisa jadi imajinasi gue enggak soalnya lagian tuh juga udah jam 2 malam kan. Gue nggak usah gerak, otomatis gue panik. Nah, Kita bisa ambil jadi. positifnya aja lah. iya. Oke, nih gue juga ada nih cerita lagi. Oke. Banyak deh, Apaan, udah teman? banyak dia. Teman-teman banyak. Teman-teman gue tuh gabutnya ekstrim. Ya. Oke. Jadi di suatu malam anjay. Tengah malam gitu lah, tengah malam jam 11 jam 12. Gue lagi bakar-bakar biasa anak muda. Oke. Ngecil, Terus have fun sama gombolan-gombolan ya. ya, berdua doang awalnya gue berdua doang. Oke. Nah bakar-bakarnya di depan rumah kosong. Lu bakar-bakaran berdua doang di depan rumah kosong itu kayak Gabut banget. berdua ini cewek-cewek, ini cewek atau cowok nih? Cowok. Bahaya apa lu cowok, jangan lu. Itu biar mencekam aja. Ya cekam ya cekam. Di depan rumah kosong, setelah gue bakar-bakar, teman gue datang 2 orang. Terus udah tuh, kalian ikannya udah matang, udah dibakar. Mikir, ini kayaknya kalau makan ikan doang nggak bakal kenyang deh. Gimana kalau kita ambil nasi? Kalau ambil nasi udah jam 11, jam 12 gitu kan males ngambil piringnya ke rumah. Iya, susah lah, repot. Nah, bocah-bocah gue pada ekstrim nih teman-teman gue. Yuk ambil ini yuk, daun pisang yuk di sawah. Oh, Nah, Anjir. itu udah jam 1 jam 2 lah. iya. Yuk ambil pisang yuk, ambil apa sih namanya? Daun pisang. Iya. Gue ngambil bertiga doang tuh. Gue udah nyebrang kan, ada apa sih itu nama yang buat ngalangin banjir apa, tanggul. Iya. Ada jembatan gitu, jembatannya dari bambu. Gue lewat, kita ke kiri tuh, kita berdiri di atas tanggul. Jadi di samping tanggul tuh ada pohon pisang. Udah tuh ngambil kan bertiga. Gue megang center, 2 temen gue di depan. Pertama udah kayak nggak apa-apa lah, biasa-biasa aja. Terus udah balik, jalan kan tuh bertiga, pengen ke arah jembatan. Nah di atas jembatan tuh ada pot. Setelah dari situ lagi jalan kan, yang paling depan ini bilang, Pi, jangan narik-narik baju gua. Nah teman gue yang di tengah ini marah, siapa yang narik baju lu, katanya. Udah kan, itu kita nganggap positif aja lah. Iya, masih bercanda-bercanda Oke, lah, masih masih bercanda-bercanda. Nah, gue bilang jangan ceritain di sini, nanti aja pas udah sampai. Udah tuh, udah sampai, teman gue malah marah-marah. Siapa sih yang narik baju lu? Orang bukan gue juga, katanya. Gimana menurut lo? Kalau masalah baju ketarik itu sih bisa jadi kagak sengaja sih, tanpa disadari. Yang ada. Kalau secara logika ya. Iya, secara logika sih. Cuman kalau ada beberapa kata orang, kalau kita misalnya nonton film horor gitu ya, Ya, emang sebenarnya sih katanya makhluk halus bisa loh begitu. Cuman dia perlu energi yang kuat. Contohnya di antara gerombolan itu mungkin ada yang takut, penakut gitu. Nah justru dia yang paling berani, Dok.
Nah, harusnya kan gitu. Harusnya logikanya. Biasa yang paling takut tuh biasa yang disengin Ya, atau karena enggak dari yang ada yang paling takut dia jadi energinya nambah jadi setidaknya bisa pegang lah, bisa mengeluarkan suara lah segala macam. Nah itu pun Hmm. posisinya juga rame-rame kan, apalagi juga kalau nggak ada yang takut ya udah nggak bisa harusnya pakai kayak gitu. jadi Kalau kepegang kemungkinannya juga kecil sih. Kayak maksudnya Iya, iya nggak sih. nggak bukan kepegang sih, ketarik. iya makanya dia bilang kan dia ketarik. Kalau dibilang kita Iya. ketarik pun ngapain juga gitu loh, kita bisa tiba-tiba ketarik gitu. Iya kan? Itu. Mm-mm. Iya. Ya kalau Jadi ini kalau ini sih Kalau itu mungkin sih, bisa jadi. kalau itu sih bingung sih gue, bingung sih. bingung Ya, kan, gue juga kalau waktu ya, di tempat bingung sih bingung tuh, sebenarnya. soalnya gue paling belakang. Ah, posisi temen lu tuh dempetan atau enggak? Atau Enggak, jauh-jauh? agak jarak Iya, Agak ada jarak ya? jarak. 30 cm lah. Wah, ya. Nah, makanya Makanya teman emang gue ini emang emang marah-marah ke dia. Hmm, mistis itu Kenapa dong? emang susah sebenarnya. Gak bisa dipecahkan gitu loh, misteri kan. Iya. iya. Mana ya? Nah, lanjut deh dari yang cerita itu. Oke. Nah, masih sama teman-teman gue nih. Gue ya, itulah orangnya lah. Gabutnya tuh uji nyali. Hmm. Udah uji nyali ke sekolah kosong gede. 3 lantai. Lampunya mati semua. Ya udah ya. Ya. Terus pagarnya kan digembok tuh. Teman-teman gue pada manjat, gendong-gendongan. Udah manjat, kita buka gerbangnya. Tet. Pertama biasa-biasa aja tuh. Jalan ke tengah lapang. Enter sana sini. Lu tahu pohon palem gak sih? Iya, agak gede kan. Pohon palem gede gitu. Ya. Iya. Gak ada angin, gak ada apa. Bener-bener ya walaupun gak, istilahnya gak ada angin lah. Tapi ada dikit. Jatuh pohon palem. Gede Serius. banget pohon palem. Tuhan. Oh kayak potongannya gitu ya, jat. Bukan potongannya dok, pohonnya. Bener-bener pohonnya. Tumbang. Pohonnya. Satu inilah, bukan cuma satu batang doang. Tapi satu ya gitulah, satu apa sih namanya? Yang bungkahan gede gitu. Satu iketan lah istilahnya, satu iketan. Wah. Nah itu jatuh. Dek. Terus? Ya udah terus gue lari semua aja. Nyali lagi. Gak jadi nyali lagi. Udah, nah udah itu doang. Nah itu pohon emang udah lama atau gimana? Gue nggak tahu. Justru menurut gue gara-gara itu pas banget kita senterin ke apa? Ke pohonnya itu. Hmm. Jadi benar-benar pas di center nih, habis center saat ini kita center pohon jatuh, kita langsung pada lari. Logis gak? Gak logis sih, kagak ada angin juga kan kata lu? Gak logis kan? Gak Ya, logis. walaupun ada sih angin, nggak Gak logis logis. sih. dia bisa ngerobohin ini gak? Yang Ya, segede gitu. Walaupun ada angin ya, anginnya kan pasti kecil, gak mungkin ngerobohin gede Iya itu. sih, apalagi di dalam sekolah kan. Iya. Kalau mau Di dibilang pohonnya mungkin juga udah keropos ya, atau udah nggak Nah. sehat mungkin pohonnya bisa dibilang. Harusnya sih juga Bisa kayak sih gitu. ya. Langsung jatuh gitu kan, bisa sih. Iya, Bisa kalau sih. misalkan batangnya mungkin emang udah nggak kuat. Kalau pohonnya udah tua, ya bisa. Batangnya udah nggak Bisa. kuat nahan Nah, yang ada di Nah, atasnya akhirnya dia bisa jatuh. Oke. kenapa jatuhnya pas gue uji nyali? Nah, tapi harusnya kalau mau Iya. jatuh pun kayaknya emang harus tidaknya ada angin lah. Ya paham gak sih? Iya. Iya. Maksudnya kalau kita lagi di sekitaran gedung gitu, mungkin gak sih anginnya ngedorong gitu? Iya, Nggak harus mungkin. sih nggak sekuat itu ya. Susah lah. Apalagi kan Maksudnya pohon palem kan biasa kayak kokoh gitu gak sih? Iya, kokoh Iya. kan pohon palem. Iya, pohon palem. dilihat dari batangannya ke satu tuh kayak kokoh gitu loh. Posisinya jatuh di situ. Ayo. Gak bisa kita pecahkan sih. Semua Gak cerita bisa ini sih. kita gak bisa pecahkan kecuali emang yang Gak logis. halusinasi. Iya. Kagak logis. Gak logis. Gak logis, kan? Kalau mau kita bahas mistis pun juga
percaya nggak percaya kan? Iya, Jadi ya udah intinya kita bertiga kita harus uji nyali bareng. Mau uji nyali bareng. Kagak setuju gue. Kapan-kapan, Kagak setuju ya. gue. 100 like kita uji coba Pala lu lah. 100 like ya. Ada cerita lain nggak? Gue sih nggak ada. Siapa? Lu pada percaya sama jin nggak? Nah itu gue penasaran. Bahkan saking penasarannya gue mau coba sendiri. Kalau lu mau percaya gak lu sama Kalau jin? Iya, jin. Kalau jin percaya. Soalnya kata teman gue tuh, jin tuh ada yang suka apa sih? Ada yang ikutin bentuk raut muja, semuanya lagi gitulah. Biar mirip kan? Ada kan? Kalau itu sih gue belum pernah denger sih. Terus kalau kita buang air panas juga ke apa sih itu? Ke toilet kan ya? Nah ya itu. Iya, denger gue. Emang itu nggak boleh? Itu bakal Nggak boleh. Katanya ada apa gitu. ada sesuatu ada pokoknya. Kalau guna-guna ya, kayaknya itu beneran ada sih. Nah Kalau kalau guna-guna, gue Guna-guna. Nah, Guna-guna. kan itu sebenarnya berhubungan Guna. dengan jin juga. Guna-guna berhubungan dengan jin sih menurut gue. Percaya Nah, sih. ilmu gua sih, guna-guna. ilmu hitam. Iya, Iya. soalnya gini loh, kalau misalkan ya, gue mau santet lu kan, Grey. Kan gue nggak bisa sendiri. Anjir. Kan gue nggak bisa sendiri. Gue pasti suruh jin gue yang ngituin lu. Iya sih. Jadi otomatis tuh yang kerjain bukan dia, yang kerjain tuh si jin. Nah masalahnya kan kita denger santet-santet gini kan baru di media dong. Iya. Nah, Iya, kita tenang atau apa segala. nggak pernah. Jadi Bahkan gua- gue nggak gua bakal, percaya sih gua kali ini. nggak ada yang pernah ada kenalan gitu loh, yang tiba-tiba dia Iya. guna lah. Nah, kalau ini masih mistis sih. Tapi gue penasaran sih, gue rasanya pengen Nih. pengen coba nyari gitu. Nih ya, nih. Mm-mm. Emak gue pernah cerita tentang nenek gue. Ya. Tentang emaknya kan. Waktu itu mereka kan tidur bareng tuh. Nenek gue sama mama gue. Iya. Mereka tidur bareng. Nah, di tengah malam tuh nenek gue bangunin mama gue bilang kalau ada sesuatu yang berdiri di depan pintunya. Oke. Nah, cuman waktu tengah malam itu dia kagak jelasin. Waktu paginya dia baru jelasin. Dia jelasinnya gini. Waktu tidur itu dia ngeliat di depan pintu itu ada orang setinggi pintu, malah kan melebihi pintu. Ya. Tinggi, berdiri, menghadap pintu, kagak menghadap ke nenek gue. Menghadap ke pintu, kayak berdiri diem. Nenek gue ngeliatin selama 30 menitan lah. Dan nenek gue tuh kagak bisa gerak sama sekali loh. Oh, ngeliat kayak gitu. ketindihan. Iya. gitu ya. Merinding aja. Dan sumpah, gue denger emak gue ceritain gitu, gue merinding loh. Gimana dong menurut Kalau lu? menurut gue ini sama yang kayak lu sih, ketindihan. Iya. Tapi posisinya tuh bukan berbaring, Dok. Posisinya tuh kayak ke kiri gitu lah, ngerti gak sih? Posisi tidur. Nah, ketindihan itu kan nggak masalah dengan posisi, lu semua posisi sebenarnya juga bisa. Lu kalau biasanya malah ketindihan itu karena posisi juga kalau nggak salah. Kayak misalnya Posisi lu, ya. iya kayak misalnya posisi lu ada. Kalau gue baca-baca sih ketindihan tuh kayak gimana ya? Otak lu tuh setengah aktif gitu, ngerti gak? Iya. Iya. Jadi kayak Iya. badan kita di otak kita tuh udah tidur. Cuma Iya, udah tidur cuman kitanya belum. iya, Apa secara alam sadar kita belum. harusnya mata kita tuh merem tidur, cuman nggak sengaja itu keaktif. Jadinya akhirnya yang kita lihat itu tuh semua halusinasi apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Ya. Dan kalau lu ketindihan, semua posisi bisa. Lu duduk ketiduran pun bisa ketindihan harusnya. Kalau menurut gua kalau duduk. Bisa Soalnya sih. banyak juga orang kayak ketindihan kayak dari posisi tengkurap lah, ada yang posisinya menyamping. Ya Iya itu sih. itu kalau menurut gue sih ketindihan juga sih itu. Iya. Cuman ya yang bikin merinding itu
tingginya itu loh. Iya, tingginya Tingginya itu ini. sih. Nah, Coba lu sama ya. bayangin loh. Kalau Coba lu bayangin. dilihat Ya, sih nggak di enak banget sih. gua. Jadi dia tuh punya teman. Ini cerita dari teman gue ya. Oh, Ya. oke. Dia tuh punya teman. Temennya ini katanya lagi tidur. Hmm? Ya sama kayak cerita lu tadi, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak gitu. Iya. Cuma lihat di ujung mata ada kaki hitam tinggi. Kayak kakinya lagi yang nginjek gitulah, nginjek badan kita lah Iya. kayaknya, Buset. atau berdiri di samping kita. Tuh. Terus kata tetangganya dia, emang di rumah sama kayak yang lu itu kan. Apa sih, tinggi lah pokoknya. Oke. Udah. Bentar. Ada lagi ceritanya. Satu rumah. Iya. Iya. Emaknya lagi, mamanya teman gue ini lagi tahajud. Tahajud tuh jam berapa sih? Yang subuh itu kan? Tahajud gue kagak tau, gue kagak pernah tahajud. Ya pokoknya jam subuh lah, jam 2 Iya, kali. pokoknya subuh lah ya. Pokoknya lewat jam 12-an sebelum subuh. Oke. Terus mamanya lagi sholat, lagi yang kalau sholat kan ada yang nengok kanan nengok kiri kan. Ya, salamnya. Oke. Dia pas dia nengok kanan nengok kiri, si pas nengok depan mukanya Bener-bener ada Serius? sesuatu gitu ya. beneran. Wah. Terus besoknya mama, ayo, masih nggak percaya? Kalau itu sih aneh Gimana sih dong? sebenarnya. Aneh kan? sih. Kita habis ibadah nih, hati Iya, tenang kan ya. Hati harusnya. otomatis Iya, tenang. damai dan pikiran harusnya lancar. Iya, tapi kenapa bisa gitu ya? Nah, itulah misterinya. Karena katanya kalau kita takut dia makin berani. Gitu. Katanya gitu. Dia belum muncul aja kita udah takut. Iya, jadi kayak Gimana kalau dia udah kepikiran itu? gitu loh. Serem Nah, sih. wait. Serem sih. Ada lagi cerita. Ya, jadi teman gue tuh punya kenalan. Iya. Jangan jauh-jauh deh ceritanya deh. Cerita dari tetangga gue ini aja yang katanya Yang dulu mistis. pas gue, ya yang bisa ngeliat itu dulu pas gue main di rumah teman gue, tetangga gue tapi beda orang, bertiga kan tuh. Iya. Rumahnya dia lagi sendiri, makanya dia nyuruh gue ke sana. Udah tuh pertama ya aman-aman aja, gara-gara dia doang nih bisa ngeliat ini katanya. Di atas katanya gelap gitu lah, tangga dia tuh curam lah istilahnya, kayak kita ngeliat ke atas tuh Iya, langsung ngeliat semua. benar. Iya. Ya biasa ada juga tuh kayak gitu. Terus teman gue yang bisa ngeliat ini iseng, dia ngeliat ke atas. Tahu gak dia ngeliat apa katanya? Apa? Kuntilanak merah. What the... Aduh, merinding gue sekarang dong. Iya, lumayan sih. Apalagi sekarang udah tengah malam kan. Iya sih. Oke, kita Kalau lu bayangin ya, lihat kuntilanak merah, lu lihat ke atas, lihat begituan ya, gue kagak tahu sih. Kagak tahu mesti gimana sumpah. Iya. juga gitu ya. Terus satu lagi ya. Nah, ini terakhir ya. Ini cerita terakhirnya sebelum kita habisin. Oke. Yang harus paling serem nih, Mon. Ini harus yang paling serem ya. Sumpah ini paling serem deh. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Sebelah rumah gua. Oke. Dulu kan rumahnya belum direnov. Jadi masih 1 tingkat doang. Kalau sekarang udah 3 tingkat. Oke. Dia lagi sendiri di rumah. Dan dia katanya yang siang apa? Lupa gua. Dia mau ngambil minum keluar. Nah, rumahnya kosong gitu ya. Kayak lorong gelap gitu lah. Iya. Pas dia mau ngambil air katanya dia ngeliat none apaan? None Belanda. Oh. Ya kalau kita ngeliat makhluk biasa ya
kuntilanak kan pakai baju putih, baju Iya, biasa lah. Iya. Iya ya. Ini pakai gaun, Dok. Terus. Terus dia nyuruh kakak gue sama tetangga gue datang ke rumahnya temenin. Oke. Nah gue takutnya apa dah? Nah si Nona ini nyebrang ke rumah gue, gimana ini, Dok? Bisa jadi, bisa jadi dia ketempelan. Dia ketempelan Bisa salah jadi. satunya. Nyebrang Pulang udah ke aja. rumah lu udah. Ya udah, kalau Discord gue mati lu kan tahu pada mana. Udah, cerita gue segitu doang sih. Nah, udah dah. Sebenarnya sih, masih banyak, cuman Kalau masalah penampakan nona Belanda tuh banyak loh di internet Udah banyak. kasusnya. Udah banyak. Cuman kalau menurut gue sih tuh ada yang beberapa kayak cuman mau ketenaran doang sih. Iya. Cuman kalau ya dari cerita yang tadi Lemon ceritain sih lumayan lah. Nah, apalagi tuh deket, apalagi tuh deket. Iya, Nah, iya. boleh sih. Bahkan, nyebrang doang. bahkan cerita yang seharusnya terjadi sebenarnya itu tuh yang seharusnya nggak bisa direkam, nggak bisa difoto, ngerti gak sih? Iya. Cuman yang kita alamin doang. Nah, Sendiri, kan? cuma bener-bener itu antara lu percaya atau nggak percaya. Karena biasanya kalau sesuatu hal yang kayak direkam atau difoto itu tuh kayak seakan-akan tuh kayak ada-adain gitu loh, kayak Iya, settingan di gitu. settingan kan. Nah, Iya, iya. karena emang seharusnya kan kayak lu mana ada tiba-tiba lu kayak ngeliat sesuatu yang serem malah lu foto kan atau lu Nah, rekam. itu dia. Pasti refleksku kagak mungkin langsung ambil kamera lu Gak foto. kepikiran gitu loh, gak kepikiran. Gak mungkin. Apalagi posisinya lu penakut. Nah, udah. Nah, satu cara ya lu kabur lah. Ya, jadi tuh Hari. jadi ya kalau kita rangkum semua ya, kita tuh percaya tergantung yang kita rasain sih. Tergantung apa Tergantung yang lu ya. rasain atau orang itu sendiri rasain kan. Lu bakal percaya kalau lu ngerasain. Nah, Iya sih. sedangkan ya sebenarnya itu juga bisa terjadi karena halusinasi. Iya, Capek, meskipun capek. Dan kalau menurut gua antara kejadian itu tuh semua antara iman lu juga sebenarnya. iman. Selama iman lu kuat dan lu selalu memikirkan hal yang positif, susah mau terjadi juga. Lu udah mikirin hal yang positif, hal yang negatif pun seharusnya nggak terjadi. Iya, lu kagak mungkin halusinasiin yang serem-serem sih. Nah betul, karena lu udah mikirin hal-hal yang baik-baik. Apalagi lu bawa happy setiap hari. Nah, Mau sewaktu-waktu terjadi pun juga lu nggak bakal sadar. Karena posisinya lu lagi happy. tapi tetap sih yang diceritain Lemon itu benar-benar lumayan loh. Serem sih. Buat Lumayan. kita merinding nggak? Apalagi Lu malam-malam. apa? Iya, gak logis sih. Masih Ada yang banyak, ada yang gak logis. Iya, ada yang nggak logis. Masih banyak sebenarnya cerita gue. Cuma udah malam kan, udah Cuman subuh. Nanti udah. nanti kita nggak bisa upload. Makin malam makin asik ini. Ya udahlah ya, kita akhirin di sini lah ya, udah lama dan udah subuh juga. Oke, Oke. bye semuanya. Oke, Makasih udah Jadi, dengerin. Ya, terima kasih. Semua cerita yang kita ceritain tadi, nah, terserah kalian mau percaya atau enggak, tergantung kitanya juga. Oke. Oke, itu aja. Oke. Oke, bye. Bye. Sampai di malam-malam Oke. podcast. Thank you.